seperti kaulah mujaki para petugas dan penjaga lapas rutan kelas 2B Bangkalan, seperti kaulah mujaki Ustadz Rosiman, sareng sedayana hadirin mustamiin para jemaah. Saya tak bisa artinya nyebut asmanah satu persatu. Syukur alhamdulillah nang kesempatan sore benari mangken ulah sareng panjenengan sedaya tanpa dirasa, tanpa diduga ampun depak de hari yang ke-12. 12 lagi. Hari ke-12 dari bulan mulia, dari bulan yang istimewa, ketika itu bulan Ramadan. Nikah merupakan suatu kenikmatan yang luar biasa. Satu peparing dari Allah Subhanahu wa taala yang pantas dan layak untuk kita syukuri. Di antara sekian nikmat sampun iparingi sareng Allah Subhanahu wa taala yang hampir tiap detik kita rasakan, selalu esa genesah kadinto situng nikmat umur. Nomor 2 nikmat sehat. Tanpa beden 2 nikmat umur dan sehat kadinto insyaallah kula sareng panjenengan sedaya lo mungkin bisa hadir, lo mungkin bisa rabu, lo mungkin bisa mengikuti pengajian dan kadinto. Mun lo sehat ki lo bisa kadinto. Termasuk kula di panjenengan mungkin lo bisa. Banyak yang lo bisa hadir, lo bisa apa saja. Mun sobong umur naudzubillah wal iyadzubillah mantar pada bareng lancam umur sedaja. Lo bisa kenapa? Makanya 2 nikmat kak nento umur sareng sehat nikah harus senantiasa kita syukuri. Kau tu syukureh da Allah Subhanahu wa taala kala banyak maus alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah rabbil alamin. Sampun maus alhamdulillah maka umur ben nikmat sehat sampun eparing sareng Allah Subhanahu wa taala de kula ben pada panjenengan sedaya jika kita manfaatkan sebaik mungkin. Napa perlu syukur Kak Dinto? Harapan dari rasa syukur yang kita ucapkan melalui kalimat alhamdulillah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sesuai kalaban janjipun la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid jepun senika. Mun gelem asyukur jepun Allah taala maka niscaya dingko jepun Allah Subhanahu wa taala bekal tambah. Arepen epon mun kula sareng panjenengan gelem nyukure umur. Gelem nyukure nikmat sehat sampun paringi sareng Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang mulai saat ini dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan. Maringi kula umur lanjeng sareng panjenengan sedaya. Para hadirin, para mustamiin sebagai kula mujaki, bulan Ramadan Kak Dinto merupakan bulan yang istimewa. Bulan yang mulia nikala umum kaprang koneperen sareng ajunan sedaya mungkin dari pemateri sebelumnya. Bulan Ramadan Kak Dinto dari segi nama, dari segi penamaan berasal dari kata ar-romduh ya ponteng Arab ar-romduh ini kepanas. Panas cek panas sehingga memiliki efek membakar. Panas yang memiliki dampak membakar. Ar-romduh, ar-romdoh. Ana beri nama seperti itu karena kebiasaannya orang-orang Arab dahulu itu kalau memberi nama bulan itu disesuaikan dengan kondisi dan situasi dan cuaca termasuk diantaranya. Jadi dari 12 bulan pertama Nabi Hijriyah di Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ramadan ini ke nomor
Nomor sanga nika angka keramat, angka paling tinggi. Nomor sanga, jejeg. Nomor 10 bulan apa? Syawal. Nomor 11 bulan Dzulqa'dah, nomor 12 bulan Dzulhijjah. Ya pun ning Madura, Muharram nika jin petis, jin merah, dan mulur, dan lasor, mandi mawel, mandi lahir, Recep, Rebe, Pasah. Ya pun gula sareng cak-cak iki gini nambah Recep, Rebe, Pasah, ya Recep di bawah rasa. Recep, Rebe, Pasah, Tongareh, Syawal nika Tongareh. Tongareh Dzulqa'dah tekepe, Dzulhijjah rajin dibeli kurban. Jadi nyamai Ramadan berasal dari kata ar-ramdhah, pola tepak kisah, tepak timin ring Arab melaksanakan bulan puasa pada waktu itu panas cek panas. Saya kocak panas ini ke panas cek panasnya memiliki efek membakar, menghanguskan. Panas ini kebilikin panas biasa, panas nang luar negeri ini kak, nang Arab ini lain nih panas nang gitu. Halo seporana. Boleh toman ngerasa gimana? Walau tahun-tahun aja makin pasti bisa ngerasa boleh. Panas neng Mekah Madinah ini luar biasa. Lain ini gitu. Sebagian versi anak penginya Ramadan ar-ramdhah summiya bi Ramadan li'annahu yarmudud dunub. Ya pun para ulama. Arab menginyamai Ramadan, menginyamai panas yang bisa menghanguskan dan membakar karena di bulan Ramadan nikah bisa menghancurkan dan menghanguskan dosa-dosa orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Tapi napa sih itu dua kisah dan kanjeng Nabi? Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pasira orang yang sapa sebulan Ramadan kalau belum penuh keimanan dan keikhlasan sepora sedaya dosa-dosa yang sudah ada. Ini kepasanat tok. Nang hadis lain itu buaki mangko Ramadan dan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang menghidupkan. Jadi mun makna secara literal ko mereka artinya natib bulan Ramadan beda ulama sama apa aja. Tapi beda ulama juga beda sama ini yang menghidupkan. Ini kayak lebih umum. Sebab menghidupkan bulan Ramadan itu bukan hanya dengan sholat tarawih, tapi juga dengan tadarrusul Quran, kemudian sholat tahajud dan sebagainya. Apa cincina? Kanjeng Nabi pun Allah Subhanahu wa taala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya sepura juga. Setuju nak dosa-dosa. Belum lagi nang hadis-hadis riwayat banyak hadis lain riwayat Allah Subhanahu wa taala mun akhir malam sebelum kita sahur ini kan nyeporah setuju nak orang-orang sapasa. Termasuk malaikat dari marina sahur sampai buka. Nikah maca aki istighfar dekula sareng panjenengan setuju. Makanya kocak Ramadan karena yarnidud dunub atau yarnidud dunub bisa membakar terhadap dosa-dosa orang-orang yang berpuasa. Dosa pula sareng panjenengan sedaya sepora sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Para hadirin, para mustamiin subhanahu kula amujaki, katikila saya terbagi bahwa bulan Ramadan nikah merupakan bulan yang istimewa. Keistimewaan bulan Ramadan nikah bukan hanya buah bibir yang dibicarakan oleh para dai. Benih keng kun kocan pencerahan punten saat bu nikah istimewa bulan Ramadan nikah benih hanya mulut ke mulut, tapi mendapatkan langsung pengakuan dan legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan dan sabdanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sajabu. Mun kanjeng Nabi sajabu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab wa ma yantikul hawa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kanjeng Nabi ini kalau ajabu berdasarkan keinginan dan hasrat serta kepentingan pribadinya. In balik bahkan akan tetapi huwa wahyu yuha. Napa saya coba napa saya praktekkan kesaran kanjeng Nabi itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Napa coba kanjeng Nabi berhubungan dengan keistimewaan Ramadan? Kanjeng Nabi ajabu
idza dakhala Ramadan, min sebagian riwayat idza jaa Ramadan, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Para hadirin, para mustami'in sebutan Qolamul Ja'aki, di dalam hadis ini setidaknya ada 3 keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Napa? Sepertama, futihat abwabul jannah. Beunglah-beungna surga dibuka. Wa ghuliqat abwabun nar. Beunglah-beungna neraka ditutup. Wa sufidatis syayatin, setan-setan eborgol, epangger, epekot, ekrangkeng dan sebagainya. Para ulama memberikan makna atau pengertian terhadap hadis ini macam-macam. Beda yang mengartikan atau yang memaknai secara hakiki dengan makna yang sebenarnya, dengan makna realnya. Mun makna real atau sebenarnya berarti surga buka, neraka buka, tutup. Setan yang kelentong. Itu makna real, makna hakiki. Tapi yang terbanyak para ulama memaknai hadis ini secara majazi, secara kiasan ya pun betul. Secara metaforis ya pun ring Jakarta. Secara kiasan, secara implisit, secara tersirat. Napa saya maksud futihat abwabul jannah? Saya maksud dibuka beunglah-beungna surga. Saya maksud beunglah-beungna surga dibuka. Umat Islam atau orang mukmin kita di bulan Ramadan ini semangat keagamaan, semangat spiritual, kesadaran spiritualnya meningkat dibanding dengan bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Amal ibadah, ketaatan dan semua amal baik yang dilakukan oleh kita ini kalau padat, intensitasnya, frekuensinya meningkat dibanding dengan amal ibadah dan ketaatan di luar bulan Ramadan. Ini bisa kita saksikan. Mun selain bulan pasah, lenun, pola rang-rang tadi, munyina speaker orang ngaji, orang ada harusnya. Thank you. Termasuk orang yang sedekah. Jarang lo marak, lo seramai orang biasa namun di luar bulan pasah, lo beri sarong sama bulan pasah beri sarong. Biasa namun bulan pasah yang sedekah dengan nun, guringan kudu tiuti, sang bulan pasah tambah pola. Biasa namun bulan pasah lo teman kecuan rutin lo teman seret pun anak-anak mangken mergem deh pun. Sang bulan pasah pun muncul kesadaran untuk bersedekah. Biasa namun bulan pasal lo teman nyeting Quran, sang lepasan bahan Quran ada harus di masjid. Biasa namun bulan pasah hataman Quran setahun sekalian, sang bulan pasah mahatam 30 juz sebulan. Biasanya kalau di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan 1 bulan 1 juz, sang bulan pasah bisa menghatamkan 3 juz, 5 juz, 10 juz dan seterusnya. Ini merupakan peningkatan. Jadi saya maksud futihat abwabul jannah nikah, buka beunglah-beungna surga nikah. Orang-orang umat Islam kita yang berada di bulan Ramadan nikah cenderung memiliki kesadaran untuk mengamalkan amalan-amalan ibadah, mengamalkan ketaatan, mengamalkan amalan-amalan baik yang tidak dilakukan di luar bulan Ramadan. Sehingga amalan-amalan ini mendorong dan menjadi sebab terbukanya pintu surga. Ini saya maksud. Boleh. Nang dalam hadis nikah, kata yang dipakai ketika menunjukkan pintu surga menggunakan kata jamak atau bentuk plural. Abwab benibab. Ini mengindikasikan bahwa surga ini kebegelabung kebanyak. Kelenun. Warna cek kebetel insyaallah boleh sareng panjenengan sedaya lo adik berdesak-desakan kemudian masuk surga insyaallah menurut riwayat senapa Ustaz beunglabung surga ini menurut riwayat hadis yaitu buaki beunglabung surga ini kebentuk wallahu a'lam katina apa berenana katina apa bentuk lo bisa kita bayangake ya pun Kanjeng Nabi surga nikah mala ainun ra'at
wala udunun sami'at, wala khatara ala qalbi basyarin. Surga ini tidak bisa terlintas dengan mata. Jadi sampean ngolati misalkan pemandangan sesae sebagus baik nang TV, nang YouTube, nang TikTok. Oh, cek ganteng ya ngara surga ke diri ya. Benih nih kan. Surga ki lebih ganteng dari mereka. Wala udunun sami'at, senipan sepenika juga. Misalkan beda orang adu minggu nang Batu, nang Malang niku sae pemandangannya, nang Jogja niku sae, nang Magelang niku sae pemandangannya. Surga dunia benih nih kan. Surga lebih indah daripada yang diucapkan oleh mereka. Wala khatara ala qalbi basyarin, dan tidak pernah terbesit pun di dalam hati. Bayangkan dengan ngara surga. Lo bisa benih. Surga masih lebih jauh melampaui apa yang kita lihat, melampaui apa yang kita dengar, melampaui apa yang kita bisikkan di dalam hati. Semoga kula sareng panjenengan sedaya pasti sareng Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Amin Allahumma amin. Ini saya maksud futihat abwabul jannah. Nomor 2, wa ghuliqat abwabun nar. Bangla-bangla neraka kunci. Nikah kalau dimaknai secara majazi, dimaknai secara kiasan atau metaforis, maksudnya orang tulis saran panjenengan sedaya. Selama bulan Ramadan nikah, kecenderungan untuk melakukan maksiat dan dosa. Nikah lo pada di saat kita berada di luar bulan Ramadan. Lalu tepak pasang kita misalkan keleroh, lah tekandung biasa, nang di luar len pasang. Cek salpang sandasan orang, tepat bulan Ramadan sandasan orang. Enggak abah langsung astagfirullahaladzim dan pasang puasa. Langsung bu, laju ambu. Nang embong nang keemah, ngetela lawan jenis yang bukan mahram. Biasa nang abek salpa, mata nih loh, mun abek salpa melak. Mun terjeling biasanya mun terjeling laju atole. Mun abek salpa kan semua abidan. Enggak abah apa sah? Astagfirullahaladzim dan pasang. Abasa. Jadi peluang yang menggiring kita untuk kemudian terjerumus ke dalam maksiat dan dosa, nikah tidak seperti di bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Sehingga dengan begitu maka pintu-pintu neraka tertutup dengan sendirinya. Karena tadi itu di samping kula sareng panjenengan sedaya, sepora dosa sareng Allah Subhanahu wa taala. Lamun la sepora dosa berarti kan bersih. Berarti kan mandi itu, semula mandi itu berarti lo masuk neraka kan dari kalau logika. Nah, terakhir wasufidatis syayatin, setan-setan dikerangking. Sesuai cepon gila, mun makna hakiki nek kerangking secara hakiki. Borgol, pekot, korong. Sehingga intensitasnya di dalam mengganggu dan menyesatkan manusia itu tidak sama dengan di luar bulan Ramadan. Ini makna hakiki, makna majazina. Saya maksud di kerangking ini kan pun saya kerangking nikah king tanah ngetok. Amma sokoh wal mulut wa anggota badan yang lain tetap operasi. Beda saja buati para ulama saya maksud di kerangking nikah. Kerangking setan-setan kelas kakap, kelas teri pakun operasi. Makanya belopah tok tidak kemudian bersih 100% maksiat di bulan Ramadan itu pakun beda oleh anak dosa. Beda saja buakik. Saya maksud kerangkeng nikah, kerangkeng dari mencuri informasi dari langit. Jadi setan itu jenis setan tertentu ifrit ini bisa menerobos langit untuk mencuri informasi langit yang dibicarakan yang dibahas oleh para malaikat. Lah ini ke bulan Ramadan itu tuh setan nggak bisa lepuh. Kemana kemudian informasi yang dicuri oleh setan dan ifrit itu disebarluaskan kepada juru ramal dan dukur-dukur. Kan kadang orang ramal, orang dukur, kadang prediksi ini benar. Ini bukan semata-mata karena dia sakti atau tidak, ya karena berteman dengan setan yang membisikinya. Dari mana setan mendapatkan informasi dan bocoran itu? Dari langit. Bisikan dan musyawarah yang dibahas oleh para malaikat. Jadi kemudian Ramadan ditutup, jadi setan nggak bisa nerobos. Pertanyaannya kemudian adalah, Ustaz, mana bi setan nika borgol, kerangking, pekot kan apa mikir pada maksiat?
Para rabu, para mustami'in sebenarnya kau dah jadi pemicu terjadinya maksiat. Ini bukan semata-mata murni 100% dari setan tapi. Ya pun setan ini pakai tempuh akhir kau. Terus dari apa? Manusia ini kedua nafsu, kedua syahwat, dorongan hawa nafsu. Tetih menampi beda maksiat dalam bulan Ramadan, ini bisa jadi benih dari setan, benih pola ganggu, benih pola irayu setan. Tapi dorongan nafsu dari manusia itu sendiri. Di samping juga ada setan-setan yang berwujud manusia. Makanya ada buaki minal jinnati wal setan dari manusia ini itu lebih bahaya. Cepon mun setan alos baca ayat kursi ini ke sang setan selo alos nih kah? Lo bisa ayat kursi. Waktu bi konsep. Astagfirullahaladzim. Semoga boleh saran panjenengan saja kenging barokah bulan Ramadan bisa menuntaskan puasa bulan Ramadan sampai lestari, sampai maksimal, sampai makin telasan tuntas puasa bulan Ramadan sehingga kenging pengaporah dan pengampunanipun Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga semoga kita dengan barokahnya mengaji dan puasa bulan Ramadan pada sore hari ini boleh saran panjenengan sedaya paring lancar umur, paring sehat sehingga bisa terus nototeh bulan Ramadan sebentar datang dalam keberadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Sekarang itu Ramadan dari artinya orang berjubel musyawarah wa akhiran wa ma yusammal insanu illa linasbihi wa ma yusammal qalbu illa taqallaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.